Solusi empati tegas, inovasi andal, setia. Solusi empati tegas, inovasi andal. Pelayanan publik yang prima bagi Jakarta. Komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati. Dengan inovasi tiada henti, multi-channel public service delivery 1500164, call center dan ajib siap melayani. Setia, solusi empati tegas, inovasi andal, setia. Solusi empati tegas, inovasi andal, setia. Komunikasi itu adalah cara kita sebagai manusia berproses, itu adalah melalui komunikasi. Jadi saya rasa teman-teman tahu ya pentingnya bahwa komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting buat kita semua begitu, karena seorang pemimpin dunia sekalipun itu bisa berpengaruh karena cara dia berkomunikasi, bukan hanya karena ide dan gagasannya begitu. Yang utama adalah man behind the gun, di mana fotografer dan videografer yang dihargai adalah perspektifnya, pesan yang pengen disampaikan. Jadi mengutamakan message, mengutamakan narasi, itu adalah kekuatan utama seorang fotografer maupun videografer. Kayak gitu. Jadi jangan takut buat explore dan jangan takut buat bercerita. Itu yang utama, karena ketika ada ceritanya maka karyanya lebih punya makna untuk masyarakat sekitar. Cara dan strategi dalam mengelola sosial media yang paling penting adalah kita tahu tujuannya, sehingga kita bisa nanti mengevaluasi bagaimana tujuan tersebut tercapai atau tidak, kemudian menentukan target audiensnya siapa, baru nanti eksekusinya kita sesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan atau tujuan yang dari awal sudah kita buat. Solusi empati tegas, inovasi andal. 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 Luar biasa, tepuk tangan dong. Semangat semuanya, semoga materi yang dikasih hari ini dan besok dapat kita aplikasikan untuk pekerjaan kita di masa-masa yang akan datang. Mas tadi juga megang-megang SLR, kalau nggak salah saya lihat. Ada lagi yang lain? SLR 2, 3, ada lagi 4. Pendataan paling basic, technical. Kapan, gimana, siapa yang di-interview, dan kejadian apa, itu aja yang paling penting. Ya, nah hari ini kita diskusi ngobrol mengenai kelas fotografi dan videografi, khususnya refreshment untuk teknik fotografi dan gimana meningkatkan sebuah karya fotografi dan videografi menjadi lebih naratif, lebih memiliki cerita dan lebih bisa menyampaikan pesan dengan baik. Itu sih yang kita diskusi hari ini dan sangat seru banget karena teman-teman pada aktif, pada berani ngomong dan sebagainya dan mau nyoba dan bahkan keluar dari pakem yang kita diskusikan. Jadi sangat seru banget. Di awal saya ngasih mengenai refreshment mengenai komposisi fotografi, lalu pergerakan kamera. Lalu keduanya kita coba praktik dengan foto esai, di mana teman-teman diminta untuk menyusun sebuah
sebuah cerita yang lebih emosional terkait sama cerita-cerita yang ada di sekitar kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir adalah bagaimana menyusun karya videografi yang naratif, yang juga mengutamakan alur cerita dan bagaimana menyusun setiap shot menjadi scene untuk menjadi satu kesatuan narasi yang lengkap. Dinamika kelas sangat seru banget karena teman-teman satu itu aktif, kedua teman-teman mau bertanya, dan tentunya dinamika kelas ini sangat penting ya buat saya karena buat saya ini bukan satu arah tapi ini dua arah. Saya juga belajar banyak dari teman-teman, dari skill-skill teman-teman, juga dari pengetahuan teman-teman. Jadi ini sangat seru banget buat saya. Kalau serunya sama-sama seru, sama-sama menyenangkan. Yang pasti yang saya butuhkan adalah lebih banyak input dan berdiskusi lebih dalam. Itu sih yang sebenarnya saya butuhkan. Nah, kemarin kita bergerak yang awalnya dari ngomongin teknikal tahun lalu, hari ini kita coba ngomong masalah narasi. Semoga kedepannya kita bisa ngobrol yang jauh lebih dalam lagi dan bisa proyek yang lebih seru lagi. Fotografi atau videografi itu kan tools hari ini berkembang banyak. Segala tools juga sudah bagus-bagus secara kualitas, apalagi outputnya juga beragam dari yang hanya buat digawai sampai ke kelas sinema kayak gitu. So kita harus menyesuaikan dengan tools yang kita miliki. Dan kedua, yang utama adalah man behind the gun, di mana fotografer dan videografer yang dihargai adalah perspektifnya, pesan yang pengen disampaikan. Jadi mengutamakan message, mengutamakan narasi, itu adalah kekuatan utama seorang fotografer maupun videografer. Kayak gitu. Jadi jangan takut buat explore dan jangan takut buat bercerita. Itu yang utama, karena ketika ada ceritanya maka karyanya lebih punya makna untuk masyarakat sekitar. Gitu. Harapannya tentu hari ini cuma pintu. Nggak mungkin saya bisa mengajarkan A sampai Z atau diskusi A sampai Z, tapi pintu untuk teman-teman bisa mau nyoba tiap hari buat motret hal sederhana, buat menikmati visual-visual di sekitar kita. Nggak malas buat buka handphonenya untuk motret dan untuk mengevaluasi. Yang penting itu. Jadi semakin banyak latihannya, semakin banyak explore, tentunya akan semakin canggih ke depannya. Kegiatan hari ini kita secara umum belajar tentang teknik-teknik fotografi, dari mulai pengambilan gambar, pengambilan video, itu kita bener-bener dibelajarin full package, mulai dari panning, tile, terus pemilihan sudut angle dan lain sebagainya. Overall sih menurut saya acaranya seru banget dan sangat edukatif, terutama bagi kita yang memang di kantor masing-masing memegang sosial media kantor. Dan kami juga belum tahu ilmu-ilmu tentang fotografi dan videografi. Jadi dari kegiatan ini kami dapat informasi yang sangat berguna sih untuk kami mengelola sosial media instansi masing-masing. Kalau misalnya dari saya sendiri sih yang paling menarik dari pengambilan video ya, karena selama ini kan saya hanya berkecimpung di bagian desain infografis. Cuman karena ini video, jadi kayak pembelajaran baru buat saya, terutama nantinya kedepannya mungkin memang jika ada kebutuhan-kebutuhan terkait pengambilan video oleh kantor saya, itu sudah saya bisa terapkan ilmu-ilmu dari Mas Adit sendiri terkait dengan pengambilan teknik tile ataupun zoom in zoom out, panning dan lain sebagainya. Semoga harapannya memang itu bisa membantu instansi untuk bisa lebih komunikatif lagi di sosial media, terutama untuk penyebaran informasi-informasi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, seperti itu. Selain itu menurut saya juga kami jadi bisa membuat video yang menarik untuk para masyarakat, jadi tidak membosankan dan ya kurang lebih seperti itu. Mungkin harapannya pertama tentu bisa diaplikasikan ke diri sendiri ya, maksudnya untuk bekal diri sendiri. Terus kedua mungkin harapannya memang bisa diterapkan untuk instansi
kantor masing-masing, terutama ya itu yang sudah saya jelaskan. Semoga bisa dapat membantu kita untuk lebih berkomunikasi lagi secara efektif melalui media gitu, media entah video atau gambar dan lain sebagainya kepada masyarakat. Dan kita juga melihat improvement dari pelatihan kita sebelumnya ya. Pelatihan kita sebelumnya kita terus melakukan evaluasi terkait dengan teman-teman lakukan. Saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah membantu pekerjaan humas, pekerjaan penyuluhan, utamanya adalah memberikan informasi kepada masyarakat tentang DPPTSP Provinsi DKI Jakarta. Baik, untuk agenda kita 2 hari ini sebenarnya adalah agenda yang sangat penting. Kenapa? Karena komunikasi itu adalah cara kita sebagai manusia berproses itu adalah melalui komunikasi. Jadi saya rasa teman-teman tahu ya pentingnya bahwa komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting buat kita semua begitu, karena seorang pemimpin dunia sekalipun itu bisa berpengaruh karena cara dia berkomunikasi, bukan hanya karena ide dan gagasannya begitu. Jadi saya mau teman-teman hari ini dan kemarin begitu ya, saya juga udah lihat proyek-proyek yang dilakukan. Terima kasih, semua sangat serius dan bagus-bagus. Itu pertanyaan juga buat teman-teman semua. Saya lihat sangat benar-benar untuk mengikuti kegiatan hari ini. Tapi kita juga bicara komunikasi, tentunya kita juga nggak lepas dengan informasi begitu ya. Komunikasi yang baik seperti yang tadi kalian jelaskan dan kemarin Adit sampaikan, memang cara berkomunikasi itu bisa macam-macam, itu adalah banyak medianya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana diri kita itu benar-benar harus punya informasi terlebih dahulu gitu. Jadi kita harus terus meningkatkan pengetahuan kita. Jadi kalau orang yang otaknya nggak ada, pasti komunikasinya akan kelihatan gitu. Jadi dari cara berkomunikasi itu akan sangat mencerminkan siapa diri kita. Jadi hati-hati dalam berkomunikasi. Untuk itu komunikasi itu ada caranya. Kita belajar hari ini caranya. Kemarin kita juga belajar bagaimana cara menyampaikan media rekam dan lain sebagainya. Buat apa? Buat orang lain bisa tahu diri kita, bisa tahu organisasi kita, bisa tahu apa yang ada di pikiran kita. Karena dengan kita berkomunikasi, dengan kita menulis, dengan kita menyampaikan pesan, dengan kita memfoto gambar, membuat video, itu akan terlihat sebenarnya seberapa dalamnya pikiran kita, seberapa besarnya informasi yang kita pahami untuk kita sampaikan, itu akan sangat terlihat. Jadi kalau teman-teman ingin menyampaikan sesuatu, yang pertama harus dilakukan, ya pahami dulu barang itu seperti apa, baru kita belajar caranya. Kenapa saya ingin benar-benar teman-teman mendalami kelas ini tuh dari pagi sampai sore itu satu narasumber, karena memang narasumber yang kita pilih ini insya Allah adalah yang terbaik di bidangnya. Itu dong tepuk tangan. Jadi saya mau teman-teman tuh benar-benar menggali kebutuhan kita tuh apa. Jadi bisa ditanya terus ke kalian gitu ya, disesuaikan sama kebutuhan kita di lapangan. Bisa juga kita studi kasus tentang permasalahan yang teman-teman hadapi. Tentu pasti teman-teman punya permasalahan sendiri kan terkait dengan pembuatan caption dan lain sebagainya. Saya rasa keberhasilan komunikasi itu bukan hanya kita harus belajar juga begitu ya, bukan hanya kita untuk memperbanyak informasi, tetapi komunikasi itu bisa berhasil salah satunya adalah kalau kita mau bekerja sama, berempati, dan tentunya kita memahami target audiens kita. Siang-siang minum es lasi. Yang enak ditambah gula. Saya ucapkan terima kasih, semoga banyak guna. Karena dia harus bisa dengan durasi sekian
dengan batas sekian dia bisa menyampaikan informasi selengkap mungkin, sedetail mungkin, seefektif mungkin, seefisien mungkin. Jadi dia butuh skill tertentu. Cara dan strategi dalam mengelola sosial media yang paling penting adalah kita tahu tujuannya, sehingga kita bisa nanti mengevaluasi bagaimana tujuan tersebut tercapai atau tidak, kemudian menentukan target audiensnya siapa, baru nanti eksekusinya kita sesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan atau tujuan yang dari awal sudah kita buat. Antusias peserta selama ini cukup menyenangkan buat saya ya, karena semangat semua, dikasih tugas juga dikerjain semua gitu. Bahkan kita sampai ngaret ya waktunya karena memang ada banyak tugas di dalamnya dan saya yang membuat. Goalsnya dari pelatihan ini adalah saya tuh berharap bahwa lembaga-lembaga pemerintahan juga mulai fokus ke arah sosial media yang kompeten dan yang secara kualitas baik gitu ya. Jadi nggak hanya memberikan informasi-informasi yang sifatnya baku dan mungkin masyarakat agak kurang paham karena tidak sesuai dengan bahasa yang sehari-hari mereka gunakan gitu ya. Jadi dengan pelatihan ini saya berharap ke depannya lembaga-lembaga pemerintahan sudah mulai peduli dengan fokus kepada bagaimana mengelola sosial media dan bagaimana mengisi konten di dalamnya. Sekarang kan memang kita sudah banjir informasi ya, jadi kita sudah sangat banyak sekali informasi yang setiap harinya yang keluar dan kita tuh sebagai audiens juga bingung nih mana informasi-informasi yang penting dan tidak penting gitu, dan itu menjadi tantangan buat kita belajar bagaimana menarik perhatian audiens kita supaya mereka lebih engage dengan informasi-informasi yang ada di konten kita. Bagaimana menghadapi tantangan tersebut ya, kita harus terus belajar dan kita harus terus menggali informasi dan kemampuan masing-masing individu di dalam lembaga, karena siapa tahu masing-masing individunya memiliki potensi yang sebenarnya bisa sangat berkontribusi dalam perkembangan lembaga. Barusan saya melakukan pelatihan BIMTEK terkait dengan sosial media. Nah, untuk pelatihannya cukup sangat bagus ya. Jadi di dalam pelatihannya itu kita dijelaskan terkait dengan pengambilan konten yang baik. Kebetulan saya memegang akun dari Instagram UPPMPTSP Durensawit. Jadi di situ dikasih tahu teknik-teknik untuk pengambilan gambar, pengambilan video, bagaimana caranya agar terlihat menarik dan dilirik oleh semua khalayak, terutama dari UPPMPTSP Kecamatan Durensawit ini. Jadi biar lebih dikenal oleh banyak masyarakat seperti itu. Lalu hari kedua kita lebih diajarkan terkait dengan caption atau tata cara membuat reels yang baik seperti apa, terus penggunaan bahasanya dalam pembuatan caption agar lebih menarik dari audiens yang melihat dari Instagram masing-masing unit tersebut gitu. Dari pelatihan ini sih cukup bagus ya, sangat baik malah. Jadi di PMPTSP ini sangat aware dari semua untuk diterapkan di semua wilayah, jadi bukan di DPMPTSP aja. Jadi lebih biar tertata, jadi semua wilayah itu sama rata, sama kayak DPMPTSP seperti itu. Kedepannya sih lebih ditingkatkan lagi agar membangun skill-skill yang baik juga yang tadinya awalnya saya nggak tahu, jadi tahu tekniknya seperti ini. Untuk penyampaian dari dua pembicara di kemarin hari Kamis dan hari Jumat ini, para peserta, saya sebagai peserta konsiliasi itu penyampaiannya amat sangat bagus ya. Yang pertama itu oleh pembicara Pak Adit. Pak Adit itu penyampaiannya lebih ke praktik, jadi untuk materinya tuh lebih dikit. Kita di sini lebih sering dikasih tugas praktik, lebih ke praktek cara kamera atau video sampai dengan pembuatan akhir. Di tugas terakhir itu kita disuruh buat video. Jadi saya sebagai peserta konsiliasi itu nggak ngerasa bosan sama sekali
biasanya kan kalau untuk peserta konsinyasi gitu kan suka ngantuk. Nah ini enggak sama sekali karena saking seringnya dibuat tugas materi yang nggak membosankan. Untuk yang di hari kedua ini dengan Mbak Dian, penyampaian juga cukup menarik gitu. Jadi semua penyampaian untuk lebih ke caption itu dijabarkan lebih detail. Jadi kita lebih tahu nih, oh baiknya untuk penggunaan caption ke depannya nanti untuk konten-konten Instagram itu baiknya seperti apa gitu. Menurut saya sih sudah dua-duanya ini sangat bagus sih, sangat menarik. Semoga ke depannya saya atau unit-unit yang lain juga makin lebih aktif dalam berkontribusi di sosial media, lalu teknik-teknik pengambilan juga lebih baik gitu. Jadi kita untuk penyampaian konten di masing-masing media sosialnya itu lebih bagus daripada sebelumnya. Lebih memberitahu kepada masyarakat bahwa memang pelayanan di Jakarta ini sudah bagus, lebih bagus daripada yang sebelumnya. Acaranya luar biasa banget, pematerinya keren-keren, materinya bagus-bagus gitu. Ilmu-ilmunya banyak banget sampai saya luber mungkin kali. Harapannya sih dengan pelatihan seperti ini, jadi ASN tuh punya kemampuan untuk meningkatkan penyampaian informasi yang lebih baik lagi gitu. Jadi konten-konten yang dibuat kayak misalkan di media sosial seperti Instagram atau di YouTube itu lebih menarik sehingga warga Jakarta bisa memantau atau melihat, wah ini Pemprov DKI itu ternyata bisa membuat informasi yang sangat menarik, sangat baik kayak gitu. Sebelum ikut pelatihan ini, saya nggak pernah tahu kalau misalkan kalau kita teknik ngambil foto itu ada rule of third, ada framing, ada balance, dan lain-lain. Tapi dari pelatihan tadi, jadi kita semua tadi belajar tentang pengambilan foto dan lain-lain. Harapannya semoga semua yang tadi kita udah dapatkan itu berguna untuk pekerjaan kita dalam sehari-hari ya di kantor, dan juga semoga nanti ada kelas lagi sih, dan mungkin untuk yang level yang lebih apa ya bahasanya, lebih advance atau lebih tinggi daripada yang tadi. Halo, saya Dian Nuranindya. Saya mengajak teman-teman untuk mengurus izin sendiri karena sekarang ngurus izin sendiri itu mudah. Jangan lupa, untuk urus izin sendiri itu mudah. Karena semuanya bisa hadir di sini dan bisa langsung mengurus izinnya sendiri. Urus izin sendiri itu mudah. Ayo warga Jakarta, buat kalian yang pada mau ngurus izin di Jakarta, nggak usah pada pakai calo, urus aja sendiri. Karena urus izin sendiri itu mudah. Halo warga Jakarta dan masyarakat Indonesia, yuk urus izin sendiri karena urus izin sendiri itu mudah. Yuk kita urus izin sendiri tanpa pihak ketiga karena urus izin sendiri itu mudah. Mari mengurus izin sendiri karena urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri itu mudah. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Maybe it's intuition. Some things you just don't question. Like in your eyes, I see my future in an instant. And there it goes, I think I found my best friend. I know that it might sound more than a little crazy, but I believe. I knew I loved you before I met you. I think I dreamed you into life. I knew I loved you before I met you. I have been waiting all my life. There's just no rhyme or reason, only the sense of completion. And in your eyes I see the missing pieces I'm searching for. I think I found my way home. I know that it might sound more than a little crazy, but I believe.
I knew I loved you before I met you. I think I dreamed you into life. I knew I loved you before I met you. I have been waiting all my life. I knew I loved you before I met you. I think I dreamed you into life. I knew I loved you before I met you. I have been waiting all my life. I knew I loved you before I met you. I think I dreamed you into life. I knew I loved you before I met you. I have been waiting all my life. I knew I loved you before I met you. I think I dreamed you into life. I knew I loved you before I met you. I have been waiting all my life. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri itu mudah. Follow Instagram @layananjakarta.